Sis Ayu, kita di sini aja ya. Oke. Ini keren loh. makasih. Ini ruang tamu kita kalau lagi ada tamu narasumber dan lain-lain. Kadang suka ada diskusi juga kan. Jadi waiting roomnya di sini. Nyaman banget sih. Oke. Sis Grace, kenapa waktu itu milih buat mendirikan partai aja? Nggak milih bergabung ke partai-partai besar yang udah jelas gitu ya, butuh sosok yang luar biasa seperti Sis Grace? Karena kita udah mempertimbangkan kemungkinan itu juga sebenarnya. Tetapi dengan apa yang mau kita buat, yaitu kita ingin ada manajemen partai yang profesional, di mana semua orang punya kesempatan yang sama, dan yang berlaku adalah kompetensinya dan track recordnya gitu kan. Nah, kita udah coba diskusi dengan beberapa teman, dan ini susah banget untuk kita bawa masuk ke dalam partai yang sudah established, sudah punya kultur atau budaya yang udah menyerap bertahun-tahun gitu ya, bahkan ada yang udah umurnya kan belasan tahun, puluhan tahun. Merubah budaya yang udah jadi seperti itu kan susah gitu. Jadi lebih milih untuk membuat budaya baru? Iya, lebih mudah begitu, meskipun susah juga ya, cuman paling tidak lebih mungkin untuk dilakukan. Kita mulai dengan orang-orang yang masih fresh, yang baru, dan kita mulai membentuk nilai kita sendiri, budaya kita sendiri. Kita ingin membuat manajemen partai dengan partisipasi publik, ada penilaian kinerja misalnya. Nanti orang kalau sudah menjadi perwakilan di wakil rakyat di parlemen misalnya, itu tetap publik punya kontrol. Kita bikinin alat atau aplikasi agar dia selalu bisa dinilai pekerjaannya. Yang kayak begini-begini kan nggak mungkin kita lakukan, kita bawa di tempat yang udah terbiasa, di mana manajemen partainya tidak terbuka misalnya. Berbagai keputusan tuh hanya ada di lingkaran elit, yang lain tidak tahu bagaimana prosesnya dan sebagainya. Mana mungkin ini kita paksakan untuk terjadi di tempat yang sudah mengakar gitu, punya budaya sendiri. Jadi akhirnya kita putuskan untuk membuat partai sendiri dengan orang-orang semuanya masih fresh dan baru sebagai pengurus harian. Yang lebih senior di mana? Apakah tidak diterima? Oh, nggak gitu. Yang lebih senior tetap kita berikan tempat yang baik sebagai pembina misalnya, tetapi tidak di kepengurusan harian. Gitu. Ini partai baru lolos verifikasi. Ada partai-partai yang tidak lolos verifikasi juga. Apa sih susahnya bikin partai? Susah banget. Bahkan menurut teman-teman di Perludem, membuat partai di Indonesia adalah salah satu yang tersulit di dunia. Gitu. Karena persyaratannya yang mewajibkan kita harus punya kantor dan pengurus di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan. Kantor dan pengurus gitu kan. Jadi verifikasinya juga kan bertahap dan sangat berat. Bagaimana misalnya verifikasi pengurus, verifikasi anggota, verifikasi kantor gitu ya. Mengurus surat-surat yang kita temukan kemarin selama proses verifikasi adalah merekrut orang sulit, itu tantangan tersendiri. Mengajak mereka untuk partisipasi, menyumbangkan rumahnya misalnya, properti pribadi untuk jadi kantor, sulit dan sangat challenging, sangat menantang. Tapi ternyata juga kesulitan lainnya juga dari eksternal. Misalnya untuk kita mengurus surat keterangan domisili, surat keterangan terdaftar sebagai syarat untuk lolos verifikasi, itu susahnya bukan main. Banyak sekali aparatur negara yang antara lama atau sulit mengeluarkan surat itu gitu. Jadi ya sangat susah lah, sangat berat. Tapi PSI bisa dan terbukti. Bisa, iya. Ya. Bisa, tapi memang sangat-sangat berat dan tidak akan berhasil tanpa kerjasama teman-teman se-Indonesia. Kalau kita ujian nih Sis Ayu di kuliah gitu ya, atau di SMA, SMP, kan kalau nilai 80, 85 itu masih kategorinya ya lulus gitu ya. Nah kalau verifikasi kemarin, kita harus nilainya sempurna 100%. Kalau ada satu tempat yang kurang sedikit aja, berarti nilainya misalkan 99 gitu ya, karena nggak 100% terpenuhi semua, itu dianggap tidak lulus. Gitu. Jadi beratnya begitu, karena harus semuanya syarat verifikasi setiap cabang gitu ya, setiap kantor provinsi, kantor kabupaten kota, ketika diverifikasi harus nilainya perfect 100. Begitu. Tidak boleh, tidak mentolerir kurang sedikit aja. Sangat susah. Harus sempurna. Harus sempurna. Kenapa namanya PSI? Ada apa di balik pemilihan nama partai? Karena kuncinya di kata solidaritas sih. Solidaritas ini
kan artinya sama-sama. Artinya meskipun kita berbeda, tapi kita bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan itu yang kondisi itu yang ada di PSI. Para foundernya PSI ini, pendiri awal, kita tuh beda-beda. Ada perempuan, laki-laki, agamanya ada yang Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Ras juga beda-beda, sukunya juga beda-beda. Jadi kalau kita tidak ada solidaritas di antara kita pasti nggak akan kemana-mana nih. Nggak akan jalan di tempat, dan PSI nggak mungkin ada sampai sekarang gitu kan. Tapi justru meskipun berbeda-beda, kita bersatu karena punya tujuan yang sama, pengen memperbaiki politik Indonesia, pengen melihat politik itu diisi dengan orang-orang kompeten, punya track record yang baik, dan ada pengawasan publik di situ. Kita berjuang sama-sama. Dan ternyata nama yang kita pilih 4 tahun lalu ini, hampir 4 tahun lalu ini, ternyata sekarang semakin relevan di saat publik itu sekarang mulai terpecah-pecah, atau sengaja ada orang yang berusaha mengkotak-kotakan publik, membuat kita merasa berbeda satu dengan yang lainnya, terpisahkan dengan perbedaan kita, untuk kepentingan, sebenarnya kalau dilihat hanya untuk mengakomodir kepentingan sekelompok pihak aja. Ada orang yang punya kepentingan, yang meraih kekuasaan misalnya, tetapi menggunakan isu-isu itu untuk mendapatkan dukungan, dan akibat tanpa memikirkan akibatnya ya. Akibatnya bangsa kita jadi ada retak-retak di sana sini gitu. Jadi itu ya yang kemudian semakin relevan, kata solidaritas, sama-sama, bersama-sama meskipun kita beda. Termasuk pemilihan simbolnya ini kayak kepalan tangan gitu ya kalau kita lihat. Ya, ini kan mawar nih. Oke, mawar atasnya putih. mawar. Mawar putih itu adalah lambang dari solidaritas internasional, gitu. Dan kita pingin juga agar wajah politik itu nggak terlalu laki-laki banget, kan terlalu maskulin gitu ya. banget gitu kan. Jadi kita lihat, wah ini lambang solidaritas internasional, pas banget lambangnya itu mawar putih. Dan mawar itu kan lebih feminin gitu ya, supaya secara tersirat maksud PSI adalah kita berharap, kita mengimpikan peran perempuan di politik itu semakin banyak. Oke. Gitu. Peran perempuan di politik semakin banyak. Ini apakah juga berarti kader perempuan di PSI juga lebih banyak komposisinya daripada yang pria? Kalau lebih banyak mana, masih lebih banyak yang pria. Oke. Tapi komposisi perempuan di PSI di atas kriteria yang diwajibkan oleh undang-undang. Kenapa? Ya, karena tadi kita ingin komitmen untuk memberikan porsi yang lebih banyak pada perempuan, dan kemudian kita buat peraturan juga secara internal bahwa perempuan itu harus menempati 1 dari 3 jabatan penting di struktur, baik dari level pusat sampai level kecamatan. Jadi antara ketua, sekretaris atau bendahara, 1 diantaranya harus perempuan, gitu. Karena kita melihat sekarang komitmen partai-partai belum serius. Misalnya saja pada undang-undang pemilu yang kemarin ya, itu tidak mewajibkan kepengurusan perempuan 30% sampai dengan kecamatan, cuma di level DPP aja. Gitu. Nah, PSI komitmen kita harus minimum 40% dari level nasional sampai dengan kecamatan, gitu, dan harus menempati posisi yang penting. Karena berbagai keputusan-keputusan partai itu kan yang menandatangani dan sebagainya, antara lain harus ketua, terus sekretaris, bendahara. Jadi kita berikan mereka porsi yang penting di dalam kepengurusan partai, ya, dan ini kita harapkan bisa mendorong perempuan-perempuan yang lain di berbagai level ya untuk ikut terlibat dalam pencalekan misalnya, jadi wakil rakyat dan sebagainya. Jadi komitmennya kita itu memang pengen lebih banyak perempuan, karena perempuan udah melakukan berbagai udah eksis di berbagai bidang pekerjaan, termasuk yang maskulin sekalipun. Kita punya direktur Pertamina perempuan pernah. Betul. Ya kan, misalnya juga pekerjaan di perminyakan, pekerjaan SPBU, perempuan-perempuan sudah ada di situ. Lalu misalnya sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan kita perempuan, dan tidak kalah perkasanya dibandingkan menteri sebelumnya yang Kelautan dan Perikanan yang jabat oleh laki-laki. Jadi kenapa perempuan keterwakilannya di DPR itu justru malah semakin kecil, bukannya semakin bertambah, antara lain itu sih.